Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fil udhiyah. Nah, di fasal tentang udhiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal tentang udhiyah, tentang kurban ini. Ini bab yang kedua lagi, yang selanjutnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami, ujar Jabir, menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ngaran tempat. An sab'atin al-badana an sab'atin, satu unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama itu memberikan batasan maksimal sapi dan unta itu untuk 7 orang. Dan 7 orang ini, misalnya seekor sapi nih, 7 orang. Nah, 7 orang ini walaupun lain-lain niatnya sahaja. Maksud lain-lain itu kayak apa? Jadi ada yang berniat kurbannya ini kurban biasa, kurban sunnah biasa. Ada yang berniat nazar berkurban kawaja. Ada masalah. Yang penting maksimal ada 7 orang. Amun orangnya berlima aja bang, ada apa-apa lah, ada apa-apa, bagus lagi. Seikung orang, seikung sapi kayak apa, ada apa-apa, bagus. Cuma maksimal berkurban itu berurunan 1 ekor sapi atau unta adalah 7 orang. Nah, itu. Dan banyak sebenarnya ulama membahas tentang kesehatan sapi ini. Sapi dan kambing, unta sama tuh harus sehat. Kada boleh yang cacat. Nah, bahasanya lain garing, lain cacat. Matanya buta, kakinya pincang, telinganya pagat, kada boleh. Harus sehat, kada boleh cacat. Nah, lalu selanjutnya qala wa waqtu dzabhi min waqti salatil 'idi ila ghurubi syamsi min akhir ayyam tasyrik. Nah, lalu bagaimana hukum tentang kapan pelaksanaan kurban ini? Wa waqtu dzabhi, dan waktu menyembelih itu min waqti salatil 'idi, dari sembahyang Idul Adha. Yadkhul waktu tadhiyah idza tala'atis syamsu yaumun nahar. Waktunya itu mulai terbit matahari saat hari penyembelihan, berarti tanggal 10 Zulhijjah. Wa mudhi qadir rak'atain wa khutbatain khafifat 'alal mazhab. Jadi ukurannya itu adalah terbit matahari ditambah sembahyang 2 rakaat ditambah khutbah. Nah, Said imbah itu nah boleh tuh berkurban untuk menyembelih, itu ukurannya. Dan disunahkannya sembahyang Idul Fitri lawan Idul Adha ini ada perbedaan. Bedanya apa? Bedanya tuh adalah bila sembahyang Idul Fitri disunahkan makan sebelumnya. Kalau Idul Adha disunahkan apa? Sembahyangnya bersungsung. Itu. Kada yang makan bolehlah. Sunnahnya itu yang makan sebelum sembahyang itu sembahyang Idul Fitri. Idul Adha kada. Tapinya disuruh bersungsung supaya kisahnya hancap nih menatap. Lalu
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa hujjatu i'tibari mudhi qadri shalah wal khutbatain qauluhu sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya ini tentang waktunya tadi, man zabaha qabla salati fa innama yazbahu nafsi, siapa yang menyembelih sebelum sembahyang maka ia menyembelih untuk dirinya seorang. Wa man zabaha ba'da salati wal khutbatain faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, siapa yang menyembelih sesudah salat dan 2 khutbah faqad atamma nusukahu, maka dia sungguh sudah menyempurnakan ibadahnya, wa asaba sunnatal muslimin, dan mendapatkan pahala sunnah kaum muslimin. Itu hadisnya. Nah, para ulama merumuskan maksud hadis ini, intinya adalah startnya menyembelih itu adalah sesudah terbit matahari, sembahyang Idul Adha, khutbah, nah itu mulainya. Insyaallah nih orang kayak itu berarti memang gawe. Kadada yang sebelum itu kadada. Menyembelih sembahyang Idul Adha kada kayak itu, Bang. Biasanya di Bayanja. Wa yakhruju waqtu tadhiyati bin qada'i ayyamit tasyrik, dan keluar waktu menyembelih ini adalah bin qada'i ayyamit tasyrik, dengan berakhirnya hari tasyrik, berarti bilanya kita kaina hari raya hari Senin, hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13, berarti Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Kamis terakhir. Ayyamu mina kulluha manhar, wali anna hukma salis ayyamit tasyrik hukmul yaumain qablahu fi zaman wa fi tahrimis shaum faqadha fi dzabh wallahu a'lam. Jadi hari tasyrik itu hari istimewa. Kenapa? Jadinya kayak berdampingan lawan hari raya Idul Adha tuh. Nah, pertama itu adalah waktu boleh menyembelih sampai karena berakhir hari tasyrik. Berarti terakhir banyak menyembelih yang menurang ada imbah asar hari Kamis itu terakhir benar, walaupun kadang mungkin orang menggawe. Karena apa? Karena bilanya menyembelih imbah asar apabila menatake sanja lah, pasti pagi lah paling lambat, pagi Kamis. Cuma itu waktunya. Ibarat tuh kayak ini nah, orang nih pas ada duit, lalu hanya dapat duit hari Kamis, nah langsung dia menukar menyembelih sore ke basar, walaupun menatakinya malam, menyembelihnya itu nah tuh sudah dapat pahala udhiyah. Jadi misalnya ini nah, hari ini kita ada bisi kambing sikong, nukar kambing sikong, kita sembelih, lalu kita bagi-bagi ke tetangga kambing, nukar hari ini kita sembelih bagi ke tetangga. Apa hukumnya? Hukumnya adalah yaitu menyembelih biasa, bersedekah daging lawan tetangga, itu aja hukumnya. Masuk kurban lah belum, karena belum masuk. Berpahala aja. Tapi bilanya menyembelih kambing pas nang 4 hari ini, yaitu dari Idul Adha tambah 3 hari tasyrik, antara ini menyembelih. Misalnya ini karena hari Rabu tanggal 12 Dzulhijjah atau hari kedua tasyrik, menyembelih kambing, samalah pahalanya lain. Walaupun yang dibagi dagingnya itu juga. Daging kambing sama, nang disembelih sama juga, orangnya sama, ladingnya sama. Tapi gara-gara waktu belainan itu yang membedakan pahalanya. Makanya beribadah ini pentingnya ilmu itu supaya mempasakan. Sebelum harinya lain, sesudah harinya lain juga. Berpahala aja. Cuma itu kada termasuk pahala al-udhiyah yang dapat fadilah hadis-hadis Nabi yang sebelumnya tuh nah. Itu. Maka sama jar membagi. Iya bujur. Maka sama ada sosialnya, ibadah sosial, bujur, tapi kada masuk dapat pahala udhiyah. Itu mempasakan.
Nah, ini yang beda orang berilmu lawan kada. Nyi sama aja jar. Memang ada kayak itu tapi kada berataan kawa. Padahal sama kan? Tapi gara-gara beda hari lain pahalanya. Termasuk hari-hari kita wayah ini. Kita ini sudah amunnya semalam hari Sabtu hari pertama, 2, ketiga. Nah ini malam keempat dah. Malam keempat bulan Zulhijjah. Ini termasuk hari-hari di mana yang ujar Nabi itu ma min ayyamin al amalus salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Hari-hari di mana beramal soleh itu Allah ketujui benar. Nah kita sedang berada di hari itu. Ini menyaingi lawan 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu menyaingi. Nah ini bila tahu ilmunya, nyaman banyak berzikir macam-macam aja. Itulah. Nah Far'un tukrahu tadhiyatu lailan khasyata yukhti'a al-muzbih au yusiba nafsahu au yata'akhkhara bi tafriqil lahmi tariyan wallahu a'lam. Ini walaupun kadada yang menggawe kayaknya Bang, atau bisa juga gawe. Nah, cuma hukumnya apa? Tukrahu tadhiyah lailan, makruh menyembelih malam. Makruh. Sah saja. Kada ada masalah. Tapi makruh kenapa gerang? Khasyata yukhti'al mudbih. Takutan kalau bina tuang sembelih tersalah, kadak tetatak tangan kah? Atau membaginya itu torian itu masih segar. Malam tutung jam 12 malam nya tuntung manata-nataki mengatuk rumah malaman. Jadi dagingnya mulai ada segar itu benar. Tapi mau secara hukum itu makruh saja. Jadi dalam beribadah itu ada bisa situasi yang hukumnya tuh ganda. Kayak ini menyembelih malam sah tapi makruh. Sama kayak sembahyang maling, sembahyang pakai baju cuntanan, asal bajunya suci ya sah sembahyangnya, tapi haram karenanya memakai baju cuntanan. Puasa berpahala, hukumnya wajib. Pas buka puasa minumnya topi miring. Nah, puasanya, kewajiban puasa gugur, pahala puasanya bisa jadi hilang gara-gara buka puasanya pakai topi miring. Walaupun kayaknya ada datang orang kayak itu. Cuma maksudnya hukumnya bisa double kayak itu. Bisa kedua kayak itu. Makanya para ulama itu merumuskan itu ada dua hal penting. Satu, sahnya ibadah, yang kedua diterimanya ibadah. Bila yang sah nih kada beres, diterima ini apalagi makin jauh. Orang sembahyang nih dah, bujur dah. Baju suci, syarat rukun suci, syarat rukun digawe dah berarti macam-macam. Pastilah diterima Allah. Belum tahu lagi. Bisa jadi yang maulah amal ibadahnya ada jadi karena riya. Nah, parai. Tapi kok menggugurkan kewajiban itu sudah selesai. Rugilah nyajar kayak itu ibadah. Kada rugi. Karena apa? Kewajiban sudah gugur. Harusnya jangan sembahyang duha. Kalau pina riya juga bujurlah statement ini. Salah. Kenapa? Karena ketika kita sembahyang sunah duha walaupun masih riya, paling kada kita menggawe yang ngarannya sunah nabi sembahyang duha. Nah, itu dulu rumusnya. Sudah menggawe, karena sunnah tuh hakikatnya adalah suruhan juga, tapi kada kayak wajib. Nah, walaupun belum ikhlas nih lah, tapi itu sudah ada upaya gasan menggawe sunnah nabi. Jadi itu dua hal berbeda. Itu menyembelih malam. Nah, lalu yang selanjutnya wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Jadi disunnahkan waktu menyembelih itu adalah 5 macam. Khamsatu asya ada 5 macam. Ini kesunahan kurban. Jadi kewajiban itu sebujurannya kerongkongan lawan tenggorokan itu pagat. Nah itu aja. Kerongkongan lawan tenggorokan itu pagat.
Itu ya. Makanya sembelihan ahlul kitab hukumnya sah. Kenapa jadi sah? Karena menyembelih ini syaratnya kada perlu Islam, kada perlu lakian. Kada perlu Islam, kada perlu lakian. Asal nang menatak ini ahlul kitab, umat Islam pasti. Tenggorokan awan kerongkongan itu sembelih dah. Nah, beres dah. Makanya di Australia, jadi Australia itu adalah negara penghasil sapi terbesar, salah satu. Dan Australia tuh ketat benar masalah sapi, ketat. Namun kita nih ketat Jepang sejujurnya, cuma kada seketat di Australia, ketat kita. Nah, kayak begerang ketatnya aja. Jadi Australia itu salah satu sumber pendapatannya itu begaduhan sapi. Jadinya mengekspor sapi, termasuk ke Indonesia. Nah, apa ngarannya nih? Inya, walaupun Australia itu lain negara Muslim, cuma karena Indonesia ini negara Muslim, mengekspor sapi itu nah, mungkin yang sudah masaknya sudah betatak, sudah menyembelih. Nah, di Australia itu peternakan sapi itu yang sudah berlisensi, kan peternakan nih, anggap perusahaan lah peternakan. Itu yang sudah berlisensi bujur-bujur, inya ada sertifikat halalnya. Paling kada sepeternakan itu lah, amun ada orang Islamnya seikong, ya tukang sembelih. Dan tukang tatak, tukang bagi, tukang bungkusi itu bisa kada Islam. Tapi bilanya ada orang Islamnya seikong, nah itu tukang sembelih. Jadi ibarat gawian nih, ada orang lah gawian tukang sembelih aja, bisa jadi begawi di luar negeri, ya karena faktor itu tadi. Apalagi di Indonesia ini keperluan sapinya tinggi kayak tuh. Di Australia itu termasuk bagus sapinya. Jadinya harus menyesuaikan standar itu. Itu sapi loh. Termasuk sapi yang sampai ke Australia tuh ketat benar. Jadi gini, ini supaya menjaga bisnis sapinya nih kada bermasalah, daging yang datang ke Australia itu dia periksa. Apalagi daging mentah bisa ditolak-tolak tuh mungkin di bagiannya di bandara kah atau di pelabuhan. Ada yang tukang seleksi daging-daging tuh. Kalau di Indonesia ini amunnya wadah kita di Trisakti itu ada tim kayak karantina hewan itu tukang periksa-periksa itu. Di Australia itu ada itu. Nah, sampai saking ketatnya nih masalah daging yang sampai termasuk ada orang membawa rendang tuh kan rendang makanan Padang tuh. Rendang tuh daging. Jadi orang tuh kisahnya membawa rendang mulai kampung ke Australia. Mungkin di bandara nih lolos, dan rendang itu kan pasti sudah bermasak, ibarat kumannya tuh mati dah pasti dah. Sampai ke Australia, kiau kawan orang situ makanan kita aja makanan. Ini orang Australia itu kesadarannya tinggi benar. Wadah kita kayak itu aneh bang, karena wadah kita kesadarannya kada setinggi di sana. Nah itu orang sana kesadarannya tinggi benar. Kenapa? Daging tuh harus dijaga, jangan sampai ada daging luar lolos tanpa pemeriksaan. Makan, hanya kan orang Australia ini ingat, ini daging ini dapat di mana Kak? Aku mau di kampung. Kada lawas tuh kawan padahal tuh kawan. Kada lawas datangan polisi memeriksa daging tadi. Ada apa bang? Aman aja, kada ada masalah gitu lah. Cuma yang saking menjaga gitu. Karena sebuting daging bermasalah, penyakitnya tahambur ke Australia. Nah itu mengganggu bisnis. Makanya semalam tuh ada pernah penyakit antraks, sapi gila. Nah itu mengguncang bisnis di Australia juga. Itulah masalah menyembelihnya. Ibarat lah itu kada ada Islamnya ahlul kitab aja. Kan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yang menyembelih sah ajalah, sah. Cuma kalau yang lain kada tahu. Karena kan kada beratan Yahudi lawan Nasrani, paham hukum ini.
Wah, anu jar itu kawajijar orangnya hulul kitab aja bujur ya hulul kitab tapi kada disumbalhinya buat dalam mesin tetapi haram walaupun Islam situ jar insyaallah nyamannya Islam juga beratan Islam bujur ya tapi kada disumbali tetapi haram gitu. Jadi ada faktor lain makanya untuk yang ini tetap kan kawacek nih apa ngarannya nih yang princess ayam goreng. Nah, logo halal itu kan kayak logo wayang tuh. Bilanya ada kawan atau apa itu, yang sudah berlogo halal tuh ketat bener dah. Karena kayak ini diperiksa tuh berdasarkan item. Jadi ini misalnya ayam nih. Ayam itu isinya kan ayam. Ayam itu harus disembelih secara syar'i. Nah, itu masuk ke toko buhannya harus dari tempat penyembelihan yang legal. Gitu. Dibilangnya di pasar-pasar itu sebenarnya ilegal tuh. Kita melihat bujur nyembelih, tapi nya kada becap, kada diterima. Kada becap yang logo. Itu lah. Jadi kita tuh itunya halal sudah. Apalagi gelapungnya itu harus berlogo halal. Sudah. Apalagi selain gelapung, minyaknya berlogo halal. Bah itu gelapung tuh apa ada banyu, ya juga banyunya tuh harus berlogo halal. Makanya yang ada es batu omo, es batu halal pertama aja kita kan ketawa. Nah, itu sekalinya itu mempengaruhi kita banyu ledeng. Jadi banyu ledeng itu kan ada sertifikat halalnya. Jadi amun gasan usaha apapun es cincau apa kata amun pakai banyu ledeng hendak disertifikati halal insyaallah ada lolos karena apa banyunya ada tuh. Berarti pakai apa jar? Berarti apa? Paling minim benar adalah banyu galon dan banyu galon itu yang banyu galon gunung itu nyaman ya sertifikati halal. Nah itu yang anak berlogo sertifikat halal. Untungnya begerang bersertifikat halal itu untungnya adalah barang ini kawa masuk walaupun ke perusahaan ganal. Bilanya yang kada berlogo halal itu kita kawa hanya menjual ya eceran lah. Ada kawa diperluas. Makanya banyu putih mungkin aja yang kada halal. Itu masalahnya. Di Eropa itu sudah ditemukan di Eropa darah itu kawa disuling jadi banyu putih. Kemampuannya darah warna abang itu kawa disuling jadi banyu putih. Makanya kebujurannya logo halal itu jadi penting tuh ya kayak itu. Bagusnya gasan usaha kita apa gerang? Berarti sudah terakreditasi dah, sudah terlabel, sudah terperiksa tuh. Ya memang ada nih dibantu sebujurnya dibantu. Jadi kada belum halal nih kada boleh lagi berjualan, ada dibantu ya aja. Ada masalah tuh. Amun blogo lo di gerebek mah kada juang. Ada yang saya itu benar ada. Cuma benar itu gesan memperluas bisnisnya itu ya. Wa yustahabbu inda zabhi khamsatu asya. Pertama tasmiyah. Tasmiyah ini yaitu membaca bismillah. Tasmiyah tuh kita kan tasmiyah memberi ngaran. Soalnya tasmiyah tuh membaca bismillah. Tahmid kan membaca alhamdulillah, tahlil membaca la ilaha illallah, tasbih membaca subhanallah. Nah, tasmiyah itu membaca bismillah. Terus tahabbu at-tasmiyah. Cuma bismillah aja. Kada pakai ar-rahmanir rahim. Bismillah katanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqad nassa Syafi'i ala istihbabiha qiyasan ala sairil mawadhi'. Wa li'anna Allah ta'ala rafa dzikrah fala yadhkuru illa yadhkuru ma wa qad sabata dzikru tasmiyah. Nah, jadi disunahkan imam membaca bismillah, membaca selawat. Disunahkan. Dua dah. Nah, lalu yang ketiga disunahkan lagi, ini sunnah hukumnya. Jadi kada menggawe sahja sebujurannya.
Ini mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa? Wa amma taujihu dzabihati ilal qiblah faliannaha khairul jihad. Jadi sunnah yang berikutnya menghadap kiblat. Kenapa jadi menghadap kiblat ini disunnahkan waktu menyembelih? Faliannaha khairul jihad. Jadi arah terbaik itu adalah arah kiblat. Makanya mengaji disunahkan menghadap kiblat itu karena mengaji itu gawian baik. Kiblat itu adalah arah yang terbaik. Kiblat itu arah yang terbaik. Makanya para ulama tuh merumuskan buang hajat jangan sampai menghadap kiblat. Tapi bilanya betawing mang kayak WC kada apa-apa lah, kada apa-apa. Ini yang di Padang kada ada betutup apa-apa. Bilanya betutup kada masalah. Nih ini sama hukumnya sunnah juga. Jadi misalnya pas menyembelih binatang geser-geser aja sah aja. Wa ammat takbir, ini takbir ulang lah. Wa ammat takbir fa fi riwayat Anas radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasalam dhaha bi kabshain amlahain zabahahuma bi yadil karimah samma wa kabbara. Jadi Nabi membaca bismillah lalu bertakbir. Ini sunnahkan juga. Wa ammad du'a bil qabul fa mustahabbun. Nah, dan yang terakhir sunnah adalah doa minta diterima. Sebujurannya setiap ibadah disunahkan kita minta diterima. Cuma yang ini memang ada dalil khususnya. Apa gerang doa Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Sudah. Lalu wala yaqulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurah wa yaqulu minal mutatawwi' biha wala yabi'u minha. Jadi bagi yang bernazar untuk berkurban, orangnya ini bernazar berkurban tahun ini, bernazar nak berkurban. Nah, orang bernazar kayak ini kada boleh memakan daging kurban. Kamu daging kurban orang boleh. Misalnya menyembelih kambing. Tahun ini bernazar berkurban kambing. Nah, itu bilanya tuntung disembelih sedikit pun kada boleh memakan daging kambing nang dikurbankan tadi. Sedikit pun. Daging kambing nang lain bang boleh lah, boleh. Makanya orang nang bernazar kok limbah tuntung melihat nyembelih dia tinggalangan. Tak boleh ada apa-apa. Karena mah jumput-jumput kalau binatang makan bener ya. Ini yang khusus bernazar. Kenapa geruh anak bernazar ya? Pahalanya itu banyak. Tuh. Itu yang bernazar. Tapi amun selain nazar pokoknya lah selain yang nazar. Wa amal mutatawwi'u biha fayustahabbu lahu ayyakula minha. Bal qila bil wujubi liqaulihi ta'ala faqulu minha was sahihu al istihbab wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Adapun kurban yang sunnah pokoknya selain nazar itu disunnahkan malah untuk memakan daging kurbannya seorang walaupun sedikit. Ini beda jauh nih. Kalau yang bernazar sama sekali kada boleh, jangan sampai. Tapi kalau yang kurban kada nazar atau kurban sunnah itu disunahkan gesan memakan merasai. Nah, wal afdalu at-tasadduq bil jami'i illa al-luqmah aw luqmatan yaquluha fa inha masnunah. Jadi yang paling afdol benar, ini paling afdol benar lah, tertinggi itu. Ini yang sebujurnya amun kurban mandiri, Bang. Amun bepanitia bisa-bisa seorangnya lagi. Yang afdol itu bersedekah berataan dagingnya. Kecuali beberapa himpil istilahnya geus dimakan seorang supaya sunnah lah memakan daging seorang. Nah itu. Ujar Imam Ghazali, at-tasadduq bil quli ahsan ala kulli qaulin. Jadi bersedekah seberatan daging kurban itu paling afdol dah. Seberatan mendapat memedahkan kayak itu. Itu afdol. Ada juga pendapat memedahkan bagi setengah-setengah, ada memedahkan bagi 3. Nah, intinya sebujurnya kayak ini
membagi daging kurban itu terserah aja. Terserah aja. Bahkan kada apa ngayanya mendapat ulama. Cuma secara hukum membagi wadah orang 2 kantongan aja. Sekantongan isinya 2 on lah pulang. Jadi dibagi 4 on, sisanya sidin mengambil berataan. Mau kurban kayak ini nukar sapi. Misalnya nang kayak itu kayak apa hukumnya? Amun hukumnya itu sudah dianggap membagi daging kurban. Amun masalah afdol, jelas kada afdol. Ya kayak ibarat tuh disariki ini bawa kurban anak makal. Kisahnya aja ngaran bertempel di masjid. Ini sini bawa kurban ya. Soalnya kada dibagi sama sekali. Menyumbang alhamdulillah jadi sini tahun ini menyumbang masjid. Saya kong sapi alhamdulillah aja. Tapi dagingnya bilang 10 kilo mambil. Banyak bener. Sapinya yang 60 kilo, tulangnya ada 20 kilo, ambil 10 kilo. Nah, daripada bener aja. Kayak apa tuh Jar? Amun secara hukum itu sudah tertunaikan kurban, tapi maksud kurban sebujurnya kada sampai. Nah, kada sampai. Itu. Ya kada dapat orang kaya ini. Iya. Akikah ini bebas bang sebujurnya. Jadi akikah lawan kurban ini bedanya lah sebujurannya. Yang paling prinsip benar. Satu, bilanya akikah dimasak, kurban ada. Lalu yang kedua yang prinsip benar. Akikah tuh waktunya bebas, kurban tertentu. Itulah kenapa jadi bilanya pas ada duit, pas hari 4 hari tadi Idul Adha, hari tasyrik yang afdol itu berkurban. Kenapa Jar? Karena akikah itu waktunya panjang, kurban itu waktunya 4 hari ini aja. Jadi misalnya lucung 4 hari ini mah daging tahun kena. Kalau akikah bulan ini terlewat, bulan kena masih kawat. Walaupun kan akikah itu afdolnya yang kalian 7, cuma ya bebas saja waktunya. Nah itu. Jadi misalnya bepada penting mana akikah lawan kurban tergantung waktunya. Amun wayah ini duit pas ada. Akikah belum, kurban belum. Ini nah, anak langsung jejar akikah berarti. Tapi bilanya pas nang 4 hari itu nah, ada duit nang bagusnya abdolnya mana? Satu mau kurban. Jadi tinggal dipilih aja. Amun kayak ini pangjar sebujuran misalnya pas orang berkurban kita bakikah sorangan bolehkah kada kan pertanyaan kan nggak itu bolehkah kada amun pertanyaan boleh atau kada jelas boleh bilanya pertanyaannya afdol mana nah amun pertanyaan afdol mana jelas kurban jadi beda antara boleh lawan afdol jadi kayak apa terserah aja mana yang rasa nyaman itu karena ini sama-sama sunnah ibaratlah ada orang kada bakikah itu para ulama memadahkan maksudnya akikah itu hukumnya sunnah kada berdosa walaupun ada kan misalnya hadis yang belum akikah itu tergadai cuma ya kada dosa itu jadi di fikih itu jelas hukumnya ini wajib ini haram nah ini karena masalah sunnah terserah aja bebas saja kada ada nah jadi pembagian daging kurban pembagian daging akikah itu terserah aja. Cuma yang jelas kalau daging kurban, mantah, akikah, masak itu aja bedanya. Kalau yang lain ya sama aja bang. Ada yang